Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang SD 1 Sinangsari, yang terhormat Dewan Guru SD 1 Sinangsari, dan Ibu Desi sebagai pembawa materi yang saya hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu kembali dalam acara diseminasi pemahaman tentang disiplin yang berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Desi yang akan menyampaikan materi tersebut. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yaitu Ibu Tia Krisdiari SPD yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Begitu juga terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin untuk melakukan diseminasi pada hari ini. Dan tidak lupa pula terima kasih untuk guru-guru yang selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, ada kesepakatan bersama ketika di dalam kelas, baik itu pada anak-anak, begitu juga untuk kita sekarang. Kita mengikuti diseminasi ini, kita harus ada kesepakatan bersama, yaitu pertama disiplin untuk hadir tepat waktu, lalu saling menghormati dan aktif dalam kegiatan berpendapat. Setelah dipersilakan ya Bu ya. Jadi nanti kita saling berpendapat. Setelah saya persilakan untuk Ibu siapa yang mau berpendapat ataupun waktunya, misalnya berapa menit yang kita sepakati bersama. Konsep utama modul budaya positif ini ada 7, yaitu perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, lalu ada posisi kontrol restitusi, ada segitiga restitusi. Nah, tadi yang sudah kita pelajari adalah keyakinan kelas. Nanti saya akan jelaskan lagi apa itu keyakinan kelas. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru yang kita ketahui, mungkin untuk yang sudah mengikuti kurmer atau kurikulum merdeka itu sudah tahu ya Bu ya, ada berapa paradigma baru kita Bu untuk profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, lalu Bu kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini yang ada di profil pelajar Pancasila untuk kurmer ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang disebut-sebut dengan merdeka ini Bu, Pak. Jadi yang kita harus kasihkan ke anak itu apa sih yang ada di anak itu yang kita tumbuh kembangkan. Mereka bebas untuk mengolah apa yang mereka miliki. Baik, kita ke disiplin positif yang sudah dipelajari dari awal tadi ya Bu ya. Nah, saya mau tanya nih, menurut Ibu sama Bapak, apa sih disiplin itu? Taat aturan. Ya, baik. Mengikuti aturan. Mengikuti aturan. Aturan yang di mana Bu? Yang berlaku. Berlaku di sekolah. Oke, baik. Nanti kita akan cari ya Bu, apa sih disiplin positif menurut Nah, disiplin positif dalam budaya kita mungkin maknanya tadi yang sudah Ibu jelaskan ya sama Bapak. Makna kata disiplin menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya Bu, tadi ya,
di mana kita harus mengikuti tata tertib tadi, tapi dengan rasa tidak dengan hati, tapi keterpaksaan. Penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini yang dimaksud disiplin di sini kita ambilnya dari penerapan disiplin, tapi tidak membuat anak itu merasa terancam. Juga tidak menjadi saya tidak melakukan ini, saya tidak mengerjakan PR. Akhirnya mereka merasa ini hukuman saya, hukuman bagi saya. Nah, di sini kita tidak diperbolehkan, apalagi misalnya maksudnya dengan sogokan. Kita sering di kelas ya Bu, sedang belajar, lalu kita menanyakan kepada anak, ada pertanyaan, lalu tidak ada anak yang menjawab. Tapi kita akan memberikan, siapa yang bisa menjawab, ibu akan kasihkan uang misalnya, atau ibu akan kasihkan bintang gitu. Nah, ini sebenarnya sogokan Bu. Ini sama dengan hukuman yang kita berikan kepada siswa. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini nanti saya. Motivasi perilaku manusia juga merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang tadi. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik Bu. Jadi ketika anak itu melakukan tidak disiplin, misalnya datang terlambat ke sekolah, nah mereka takut untuk tidak terlambat karena takut dihukum. Nah, ini kita harus menghindari ketidaknyamanan ini. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan yang saya bilang tadi Bu, imbalan atau penghargaan. Nah, ini murid melakukan disiplin dirinya karena ia ingin mendapatkan imbalan itu. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi yang baik itu adalah anak bisa menghargai dirinya sendiri dan melakukan disiplin atas keinginannya sendiri. Ini yang dimaksud dengan motivasi di sekolah tanpa kita sadari. Menurut kita ini baik, tapi ternyata untuk anak ini sangat buruk. Seperti hukuman, menyakitkan Bu. Ketika kita dihukum, mungkin kita pernah ya Bu ya merasa dulu mau gaya nih pakai sepatu warna biru, padahal di sekolah tidak memperbolehkan pakai sepatu warna biru. Nah, ini ketika kita ditegur di depan teman yang banyak, kita akan merasa ini sangat menyakitkan. Lalu tidak nyaman juga dengan ada hukuman, murid akan takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Ketika dia ingin jujur, dia tidak mau jujur karena dia takut tadi. Murid menjadi rendah diri. Dimaksud rendah diri di sini, murid yang misalnya memiliki kreativitasnya lebih rendah dari anak yang sering kita kasih penghargaan. Nah, ini akan ada rasa iri kepada siswa yang lebih sering mendapatkan hadiah atau penghargaan. Lalu penghargaan juga tidak efektif. Ini merusak hubungan sifat iri tadi. Lalu mematikan kreativitasnya. Dia merasa, sudah ada yang pintarnya misalnya. Itu terus tuh yang dikasih hadiah. Ya udahlah, saya mah gini aja. Nah, ini akan mematikan kreativitasnya. Lalu menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang ya Bu ya, ditiadakan ranking ini adalah salah satu bentuk identitas gagal. Lalu merampas. Nah, dengan ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan yang ada, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Lalu ada restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya ketika dia berbuat salah. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya akan memegang kontrol. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas Bu, kita misalnya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang tadi di awal sudah saya
itu biasanya siswa kita suruh membuat kesepakatan kelasnya menurut mereka. Misalnya harus datang tepat waktu. Jadi ketika mereka terlambat, nah mereka akan merasa oh iya saya salah ketika datang terlambat. Jadi ini yang Fiora kontrolnya itu. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ketika mereka tahu kesalahannya apa, mereka akan memperbaiki kesalahan mereka masing-masing. Pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif. Ini pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini mereka tidak akan merasa dikucilkan, dipermalukan kalau mereka kita bawa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Lalu ciri-ciri restitusi juga bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Ini salah satu bentuk menebus kesalahan dia, tapi ini salah. Jadi nanti kita akan pelajari lagi bagaimana caranya mereka akan belajar dari kesalahan mereka. Memperbaiki hubungan, kita memberikan tawaran tapi bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nanti ini akan ada contoh ya Bu, contoh dari cara bagaimana kita merestitusikan anak atau cara menanamkan disiplin positif pada anak. Contohnya, kalau penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Pernah Bu melakukan itu? Ngantuk ya. Membuat rasa bersalah. Contohnya kita sering mengucapkan ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, ini termasuk pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Lalu guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat ibu guru gak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini kita merasa kita sebagai teman pada anak. Lalu ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Lalu kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahannya? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, yang posisi yang paling baik di antara 5 posisi kontrol restitusi ini adalah sebagai manajer Bu, yang kita harus tanamkan pada diri kita. Ya, saya dan siswa saya membuat keyakinan kelas. Di sini siswanya merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang tadinya peraturan tidak harus datang sebelum jam 7 misalnya. Nah, ini kita rumuskan bersama. Ketika anak membuat peraturannya sendiri, yang dia buat sendiri, akhirnya kita tempelkan dengan keyakinan di kelas. Setelah ditempelkan, kita akan bacakan mana yang menurut kita baik, kita buat kesepakatan kelas untuk satu kelas. Nah, ini hasilnya Bu, ada di kelas 5. Kesepakatannya misalnya angkat tangan bila ingin bertanya dan menjawab. Nah, ini saya sudah merasakan bahwa anak itu setiap bertanya mereka harus tunjuk tangan karena mereka yang membuat. Lalu dilarang berkata kasar dan mengejek. Ada validasi kebutuhan, nanti kita meyakinkan keyakinannya, lalu menstabilkan identitas. Ini yang bisa kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan. Kita ambil dari ketiga cara ini. Silakan. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan kepada siswa saya, Ibu boleh lihat di drive google.com-nya. Saya punya filenya, nanti boleh dikirimkan linknya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah penerapan segitiga restitusi, yaitu pertama, validasi tindakan yang salah. Ketika anak datang, ini contohnya anak itu datang terlambat ke sekolah. Nah, ketika anak datang terlambat ke sekolah, saya tidak langsung menegurnya di kelas, tapi setelah pelajaran selesai atau istirahat, anaknya kita panggil Bu. Ya kan? Tahukah
dia kenapa dia dipanggil. Nah, nanti anak ini akan mengeksplor apa yang dia punya. Lalu misalnya, oh ya Bu, saya datang terlambat, gitu kan. Jadi kenapa kenapa datang terlambat? Oh ya Bu, saya pasti dia akan mengatakan bahwa oh saya tidurnya kemalaman Bu, malamnya main HP Bu, atau segala macam alasannya. Nah, setelah kita tahu apa alasannya, kita akan mengikuti penerapan lagi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini kita akan bicara ke anak bahwa kita tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari mengapa kamu melakukan kesalahan itu, lalu kira-kira bagaimana biar tidak terlambat lagi. Nah, itu. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika dia tadi sudah menemukan kesalahannya, lalu kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, nanti anak ini akan mencari solusinya sendiri, dia akan berjanji sendiri, dan yang saya dapat. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Sebagai penuntun ini kita sebut dengan among. Nah, di sini disebut among juga sebagai posisi manajer tadi yang saya sebutkan, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita harus menerapkan disiplin positif pada siswa kita. Belajar dari kita dulu, nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan ke anak-anak. Kita akan mendapatkan disiplinnya tidak hanya karena peraturan, tapi disiplinnya karena keyakinan kelas. Jadi nanti mulai dari hari ini, semoga Ibu sama Bapak bisa menerapkan di kelasnya, membuat keyakinan kelas untuk kelasnya masing-masing dengan ide dari anak, lalu guru menyetujui idenya, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan memerdekakan. Dari itu saja dulu, Bu. Kira-kira untuk diseminasi yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana cara menerapkan disiplin positif di kelas, terutama untuk di kelas 4, anak-anaknya kan aktif gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya, Bu. Ada pertanyaan yang kedua? Cukup. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab ya, Bu. Untuk bagaimana cara menerapkan disiplin positif di kelas. Yang sudah saya saya jelaskan dari awal tadi, bahwa bagaimana cara kita mendisiplinkan anak, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mereka yang buat. Jadi atas kesadaran diri mereka sendiri, dan kita mendukung apa yang mereka inginkan. Misalnya contoh tadi harus datang tepat waktu. Biasanya anak-anak ketika kita menanyakan, kita kasih satu contoh, Bu, misalnya datang lebih awal atau tepat waktu. Nanti yang kedua dan ketiga, keempatnya kita suruh anak-anak membuat sendiri keyakinan kelas yang mereka ingini. Lalu mereka menulis di kertas, suruh tempelkan, nanti kita simpulkan untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu boleh banyak, Bu, tapi kan kita bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk kelas kita. Misalnya piket harus sesuai dengan jadwal, misalnya seperti itu. Mereka yang bikin. Kemarin contohnya saya membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu, siswa yang ngomong sendiri, Bu, tidak boleh makan di kelas. Oh boleh, silakan ditulis, nanti kita tempelkan di depan. Gimana, Bu? Iya. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang mau dipertanyakan lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan di sekolah untuk kemajuan sekolah kita nantinya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan kembalikan kepada Ibu Tia sebagai moderator. Ibu Desi Maulidia SPD yang telah memberikan paparan materi tentang pendidikan Pancasila menurut Ki Hajar Dewantara yang begitu gamblangnya dan jelas gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana sih pendidikan Pancasila itu. Mungkin acara selanjutnya yaitu acara penutupan dan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mungkin banyak kesalahan. Saya minta maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum